Bapak Ibu guru hebat, ini adalah pengalaman belajar pada tahap mengaplikasi, mengextending knowledge pada pendekatan pembelajaran deep learning yang Bu Eli lakukan di kelas 12 F1 dan F2 ya pada tahun ajaran ini. Pada tahap ini murid itu mengelaborasi konsep-konsep yang sudah mereka pelajari, dan hal ini konsep sifat koligatif larutan ya, melalui percobaan yang mereka buktikan, kemudian mereka catat datanya, kemudian mereka membuat tabel, diagram, grafik di sana. Ini adalah bagian dari literasi dan numerasi. Pada tahap ini juga mereka menjawab permasalahan dunia nyata dengan berbasis pada konsep-konsep yang sudah dipahami tadi ya, misalnya ya bagaimana turun tekanan uap larutan, turun titik beku larutan, naik titik didih larutan, itu bisa menjawab apa yang mereka amati sehari-hari, bahkan bisa mengkaitkannya dengan fenomena alam yang terjadi di sekitar mereka. Lalu bagian ini mereka terapkan ya untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membuktikan konsep-konsep dari materi yang sudah mereka pelajari. Nah, ini adalah tahap pengalaman belajar mengaplikasi, mengkontekstualisasi hal-hal yang tadinya mikroskopis menjadi makroskopis ya. Untuk kompetensi tingkatan berpikirnya dalam pendekatan pembelajaran deep learning ini sudah di ranah relasional dan extended abstract. Jadi murid itu karena sudah melakukan percobaan, membuktikan konsep, artinya mereka sudah menganalisis, mengaplikasi ya, kemudian menghubungkan, membandingkan dan seterusnya, menciptakan argumennya, membuat formulasi, menghipotesis, berefleksi dan seterusnya ya. Ini sudah tingkatan berpikir tingkat tinggi pada taksonomi Bloom juga. Jadi penekanan pendekatan pembelajaran deep learning itu ada di sini, ada di tahap ini, tahap mengaplikasi ya. Nah, berikut adalah cuplikan aktivitasnya. Biru terang itu yang kalau contohnya di atas hijau itu, di bawah maksudnya di bawah hijau itu volume air, volumenya. Terus untuk yang biru pekat itu keliling balon dalam cm. Lalu warna abu-abu di sini juga ada air biasa tanpa F, itu berarti tanpa garam. Dimana itu kandungan zat yang terlarut garamnya, garam untuk gram. Liter, suhu awal airnya itu 28 derajat Celcius. Terus setelah dipanaskan menggunakan kompor listrik kemarin itu sekitar 88 derajat Celcius. Nah, waktu yang diperlukan untuk sebuah balon ini bereksperimen itu sekitar 15 detik. Terus kami mendapatkan bahwa balon ini tidak cukup mengembang. Kalau suhu dari esnya itu mencair, harusnya kan makin meningkat. Anggapnya es kita panasin, maka esnya akan mencair. Nah, di sini kok beda. Dia ketika esnya mencair, malah turun suhunya. Nah, nanti akan saya jelaskan di faktornya. Sekarang kita menjelaskan dulu bagaimana perhitungan serta konsepnya. 2 derajat suhu larutan garam. Ini terjadi kenaikan suhu selanjutnya ini bisa dipengaruhi oleh faktor suhu. Massa dari air sama larutan ini mengalami penurunan. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih massa air itu sama massa larutan itu jauh lebih, tapi kayak bandingnya beda banget gitu. Nah, jadi ketika kita menambahkan garam di dalam air, ketika garam ini ditambahkan ke air, garam ini menambah massa tanpa mengubah volume air. 21,3 derajat Celcius perubahan. Pada air murni, butiran kondensasi air yang terdapat pada tutup plastik dan akan terjadi kondensasi seperti yang terlihat di atas ini. Kondensasi ini kan kalau lama-lama dibiarkan kan lama-lama akan menurun ya. Oleh karena itu kita dapat mengetahui kalau percobaan ini kita dapat melihat kalau hujan ini terjadi karena kondensasi di awan yang lama-lama akan turun sebagai hujan. 30, 35, 40. Nah, dinamakan tepung kulit telur. Kami juga mendapatkan gas yang terisi pada balon itu 0. Mengapa hal itu begitu? Karena tidak terjadi reaksi kimia. Misalnya, kita mengumpulkan banyak
air sebanyak 160 ml. Agak kuat des kalau bisa ya, tapi bukan kalau bisa sih, harus bisa agak kuat des. Nah kemudian kita setelah kita mengukurnya, kita harus mengukur suhunya. Suhu